orang-orang dahulu yang saleh-saleh, para salafus salihin. Semoga Allah meridai mereka. Telah sepakat, orang-orang saleh yang dahulu telah sepakat untuk memperingatkan para muslimin terhadap zaman fitnah dan ahlinya. Zaman fitnah itu adalah zaman di mana sesuatu yang mungkar, sesuatu yang maksiat dianggap sesuatu yang biasa. Sesuatu yang kebaikan, sesuatu yang sifatnya taat, itu dianggap memalukan. Di mana orang-orang sudah sulit menghindar atau menjauh daripada perbuatan dosa. Nah, itulah yang dimaksud dengan masa-masa fitnah. Zaman-zaman fitnah. Perbuatan yang mestinya dijauhi, perbuatan yang mestinya aib, dianggap sesuatu yang baik, dianggap sesuatu yang terhormat, atau dianggap sesuatu yang biasa, padahal itu adalah munkarat, perbuatan maksiat. Orang-orang sudah malu melakukan perkara yang baik. Orang-orang sudah merasa supan, merasa kada nyaman melakukan perbuatan taat. Sulit menjauh atau menghindar daripada maksiat. Nah, itu disebut sudah masanya masa fitnah. Orang-orang saleh yang dahulu, mereka mengingatkan kita terhadap masa fitnah itu. Artinya, satu saat nanti akan timbul masa, akan timbul zaman yang seperti tadi. Orang-orang dahulu itu memilih untuk mengucilkan diri dari pergaulan dan menyuruh uzlah. Apabila kita berada di masa-masa fitnah itu, maka para salafus salihin yang dahulu menyuruh kita untuk mengucilkan diri, meninggalkan bermasyarakat, meninggalkan bergaul, dan menyuruh kita untuk mengasingkan diri. Karena masa itu sudah masa di mana kita sulit untuk menghindar dari kejahatan, sulit untuk melakukan taat kepada Allah. Mereka juga saling berwasiat, saling berpesan dalam urusan uzlah ini. Tentu kita tidak akan ragu lagi bahwa orang-orang dahulu yang salih-salih itu lebih awas, lebih waspada, lebih hati-hati, dan lebih mempunyai
kehendak atau maksud yang baik terhadap kita daripada yang lainnya. Dan perlu engkau ketahui bahwa zaman sesudah zaman mereka tidak bisa dianggap lebih baik ketimbang zaman yang telah ada. Sebaliknya pasti lebih buruk dan lebih pahit dibandingkan dengan zaman yang telah lewat itu. Artinya zaman ini, masa ini semakin jauh dari mereka pasti semakin buruk. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menyatakan, ujar beliau, khairukum qarni. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang di masa aku. Jadi masa yang paling baik itu adalah di masanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian masa sahabat nomor 2-nya. Kemudian lagi masa tabi'in, masa generasi sesudah sahabat. Kemudian lagi masa tabi'it tabi'in, masa generasi kedua dari tabi'in. Nah, jadi semakin jauh daripada Rasulullah, maka masa ini semakin buruk. Tahun 1400 Hijriah lebih baik daripada 1401 Hijriah. Tahun 1401 Hijriah lebih baik dibanding dengan tahun 1402. Nah selanjutnya demikian. Apa yang kuterangkan ini, ujar pengarang ini, kudapatkan dari Yusuf bin Asbad. Kata beliau, aku pernah mendengar Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, di zaman ini, di zaman beliau, uzlah itu halal. Di zaman Imam Sufyan Tsauri, kalau ada khilaf itu abad kedua. Uzlah sudah boleh. Mengucilkan diri dari masyarakat sudah boleh. Padahal itu sudah masa abad kedua. Sungguh jika uzlah halal di zaman Imam Sufyan Ats-Tsauri, maka di zaman kita ini, zaman Imam Ghazali, abad keempat kelima, uzlah bisa menjadi wajib dan fardu ain. Bisa menjadi wajib dan fardu ain. Jadi artinya kalau kita ingin bisa lurus dalam taat, bisa selalu aktif beribadah kepada Allah, itu jalan yang dipilih mesti adalah mengucilkan diri atau mengasingkan diri dari pergaulan. Sebab dengan bergaul kita akan sulit menghindar daripada perbuatan maksiat dan kita sulit untuk bisa istiqamah, sulit untuk bisa terus-menerus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan pula dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau berkirim surat kepada Abbad Al-Khawwas. Suratnya itu, amma ba'du, engkau sekarang ini berada di zaman, di masa
yang para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu memohon perlindungan Allah agar jangan sampai sempat mengalaminya. Menurut apa yang kudengar, para sahabat itu mempunyai ilmu yang sempurna yang kita semua tidak memilikinya. Lalu bagaimanakah keadaan kita di saat kita mengalami zaman itu? Padahal kita tidak mempunyai ilmu seperti yang dipunyai para sahabat, dan sedikit sekali kesabaran kita. Sedikit pula orang yang mau membantu untuk melakukan kebaikan, serta keruhnya persoalan dunia dan rusaknya masyarakat muslimin. Sungguh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata mengenai uzlah ini. Uzlah itu, ujar Imam Sayyidina Umar bin Khattab, uzlah itu membuat inak badan dan selamat dari pergaulan buruk. Semisal perkataan ini sebagaimana ulama membuat syair, hadza zamanul ladzi kunna nuhadhiruhu fi qauli Ka'bin wa fi qauli Ibn Mas'udi, dahrun bihil haqqu mardudun bi ajma'ihi waz-zulmu wal baghyu fihi ghairu mardudi, a'mau asammu minal azmani multabisun fihi li iblisa taswibun wa tas'idun, indama hadza wa lam yahdus lahu ghayru lam yubka mayyitun wa lam yufrah bi mauludi. Artinya zaman ini adalah zaman yang kita telah diperingatkan dalam ucapan Ka'ab dan dalam ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Suatu zaman di mana perkara benar ditolak seluruhnya. Sedangkan tindak aniaya, kezaliman dan perampasan hak orang lain tidak ditolak. Zaman ini adalah zaman yang buta, zaman yang tuli, zaman yang tiada jelas. Di zaman ini iblis naik turun. Jika zaman ini terus berlangsung dan tidak ada perubahan, maka tidak bakal ditangisi seandainya ada orang mati, dan tidak akan dirasakan sebagai kegembiraan bila ada orang dikaruniai anak. Nah, syair ini menerangkan apa yang dimaksud dengan masa, dengan zaman yang para sahabat berlindung kepada Allah agar jangan sampai bertemu dengan zaman itu. Zaman di mana yang benar itu sulit untuk diterapkan, bahkan ditolak. Sedangkan kezaliman, penganiayaan, perbuatan maksiat tidak ditolak, dianggap biasa. Zaman yang sudah buta, zaman yang sudah tuli daripada kebenaran. Nah, zaman itulah yang dimaksud dengan zaman fitnah, di mana kita bergaul kepada masyarakat pasti akan memperbuat dosa. Kita turun dari rumah sulit menghindar daripada dosa. Kita berangkat ke pasar sulit menghindar daripada dosa. Berangkat ke kantor sulit menghindar daripada dosa. Berangkat kemanapun sulit menghindar daripada perbuatan dosa. Nah, itu ngarannya zaman fitnah. Nah, zaman seperti itulah
yang mana para sahabat berlindung agar jangan sampai menjumpainya, dan mereka itu menganjurkan kepada kaum muslimin bila sudah bertemu masa seperti itu, mereka menganjurkan agar beruzlah, agar mengucilkan diri daripada masyarakat. Sungguh aku telah menemukan dari Imam Sufyan bin Uyainah. Beliau berkata, aku berkata kepada Imam Sufyan As-Sauri. Ujar Imam Sufyan bin Uyainah kepada As-Sauri, berilah aku wasiat. Sufyan As-Sauri berkata, persedikitlah mengenal manusia. Jadi Imam Sufyan Sauri, aku memberikan nasihat, ikam jangan banyak bepatuhan lawan manusia, jangan banyak berkenalan lawan manusia. Aku Sufyan bin Uyainah membantah, semoga Allah merahmatimu, bukankah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, aksiru min ma'rifatin nas mastata'ta fa inna likulli mu'minin syafa'ah. Artinya perbanyaklah mengenal manusia selagi kau mampu, sebab setiap orang mukmin itu mempunyai hak syafaat nanti di hari kiamat. Wahai Sufyan Sauri, engkau tadi berpesan kepadaku agar jangan banyak berpatuhan lawan manusia, jangan banyak berkenalan lawan manusia. Maka ujar Nabi, perbanyaklah berpatuhan lawan manusia, karena setiap orang mukmin itu ada mempunyai syafaat di akhirat. Ini bertentangan. Nah, Sufyan As-Sauri menjawab, kalau engkau menghadapi perkara yang engkau benci, tentu biasanya timbul dari orang yang kau kenal. Yang terbanyak yang menipu kita orang yang patuh. Orang yang terbanyak yang mengecewakan kita orang yang kita kenal. Kawan kita, pepatuhan kita. Orang yang paling banyak menyakiti hati kita, pepatuhan kita. Orang yang kada kita kenal itu jarang mereka itu membuat kita kecewa. Orang yang kita kada patuh itu jarang menyakiti hati kita. Orang yang kita kada patuh itu jarang mengganggu kita. Biasanya yang mengganggu kita, menyakiti kita, menyusahkan kita, mengecewakan kita orang yang kita patuh, orang yang kita kenal. Nah, jadi artinya perbanyaklah mengenal manusia, karena bagi setiap orang beriman itu syafaat. Ini maksudnya adalah di masa-masa yang baik. Kalau kita hidup di masyarakat yang baik, masyarakat yang baik itu adalah masyarakat yang mengamalkan hukum Allah. Nah, kita hidup di masa itu, ayo kita banyak-banyak patuh, banyak-banyak kenal dengan mereka. Karena mereka mempunyai syafaat nanti di akhirat. Tapi kalau kita hidup di masa fitnah, di masa di mana kita sulit berbuat taat bila bergaul dengan masyarakat, nah di masa itu sebaiknya kita adalah mengurangi kenalan, mengurangi patuhan. Karena setiap kenalan patuhan itulah yang nantinya akan mengganggu, mengecewakan kita. Nah, jadi masalah uzlah ini bukan kita mengucilkan diri misal ke tempat sunyi saurangan, kada. Bukan itu dimaksud uzlah. Misal di kampung kita ini sudah masyarakat rusak. Masyarakat sudah rusak. Kalau kita uzlah ke tengah
tempat nang kadada orang. Bukan artinya kita sorangan di situ begana. Bukan itu maksudnya. Orang uzlah itu boleh membawa keluarga. Tapi keluarga yang baik. Boleh membawa kawan, tapi kawan yang baik. Kawan yang baik itu antara dua. Disebut kawan itu baik adalah satu. Kawan itu mengingatkan kita bila kita lalai kepada Allah. Kawan itu menolong kita bila mana kita berbuat sesuatu kebaikan. Dan mencegah kita bila mana berbuat kejahatan. Itu kawan yang baik. Nah, kawan yang seperti itu baik. Yang kedua, kawan yang baik itu adalah kawan yang mau menerima apa nasihat kebaikan dari kita. Nah, jadi antara dua tuh. Nang kita kawani ini, nang boleh kita bawa dalam beruzlah itu, kawan, keluarga boleh. Tapi antara dua tadi. Nang kawan itu bisa mengingatkan kita kalau kita lalai, kalau kita memperbuat kesalahan, dan mendukung kita kalau kita berbuat kebaikan. Yang kedua, kawan ini kada bisa menegur kita. Ini kada bisa mengingatkan kita. Tapi kalau kita nasihati, ini memakai. Kalau kita beri arahan, ini menuruti. Nah, itu kawan atau keluarga yang baik. Nah, terhadap orang-orang seperti ini, itu boleh kita bawa uzlah. Misal orang 10, orang 20, orang 30 berangkat meninggalkan masyarakat yang sudah kacau. Berangkat ke daerah yang kadada pergaulan. Nah, di situ membangun suatu kampung. Membangun sesuatu peristirahatan untuk menghindarkan diri daripada kejahatan-kejahatan. Nah, walaupun 100 ke orangnya, tapi orang yang kita bawa uzlah itu adalah orang yang sifatnya kayak tadi. Kalau kita salah, inya menegur. Kalau kita baik, inya mendukung. Atau kada bisa kayak itu, tapi kita beri nasihat, inya menurut. Nah, itu di bawah uzlah. Jadi uzlah bukan seorangan berangkat ke tengah hutan mamanya menyendiri, bukan itu dimaksud dengan uzlah ini. Jadi uzlah itu adalah sesuatu yang sifatnya penyelamatan. Oleh karena itu para ulama banyak menentukan persyaratan-persyaratan kapan kita mesti uzlah, kapan kita mesti bermasyarakat. Kita dianjurkan bermasyarakat, kita dianjurkan bergaul selama pergaulan itu, bermasyarakat itu membawa kepada ketaatan, membawa kepada kebaikan. Kalau kampung kita baik umpamanya, masyarakat kita ini baik, di kampung kita itu berbuat ibadah nyaman, di kampung kita itu berbuat taat nyaman, di kampung kita itu jarang orang-orang melakukan maksiat secara terbuka. Ya, maksiat ini membuat berbahaya bila mana maksiat itu sudah dilakukan secara terbuka dan sudah dianggap wajar. Nah, ini sudah berbahaya, sudah masa fitnah. Nah, di zaman dahulu 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun telah lalu, kisah orang-orang Bahari itu di Nagara contohnya. Nah, di Nagara itu kalau bebinian tuh, di situ ada rumah, ada kayak wahini bebisi-bisi di rumah. Bila kaparluan tuh kabatang banyu. Nah, jadi kalau bebinian itu hendak kabatang, baka kamban menutup aurat. Kenapa kakamban lu tagugur? Kada sengaja. Kakamban lu tagugur, kelihatan rambut. Nah, binian tadi bebulik ke rumah, bebulan-bulan kada turun. Malu supan.
Nah ini masa yang luar biasa bagus ngarannya. Ada orang berbuat sesuatu nang inyak ada sengaja. Ay binian teh turun ke Batang. Kenapa tak gugur ke Kamban? Kelihatan orang bebulik ke rumah. Mbah itu supan berbulan-bulan gak ada turun lagi ke Batang itu. Nah ini zaman yang bagus. Lain halnya dengan masa yang disebut masa fitnah. Zaman fitnah itu orang bangga menampilkan aurat, babang hijau lagi rambutnya. Ini masa fitnah. Bulang bulik di tengah kartak bakal Kamban kada besolawar handap bini-bini. Baju singlet. Ini masa fitnah. Kalau pang dianggap terlalunya itu kada dianggap biasa. Nah ini yang disebut salah satu tanda itu zaman sudah rusak. Itu zaman sudah menganggap sesuatu yang sifatnya maksiat dianggap biasa. Nah di zaman dahulu, contoh zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang. Zaman sekarang lebih baik daripada zaman yang akan datang. Orang dahulu, kada dahulu bana bang. Kalau orang tuh belajar mengaji, kakan-kakannya belajar mengaji, lu ke rumah ada guru spesial guru mengaji. Kenapa sih kakanak ini membawa Quran? Kan membawa Quran belajar mengaji. Tagugur Quran itu, tagugur bukan sengaja menggugurkan, nggak ada tagugur Quran nih, tagugur berselamatan. Jadi doa selamat, nukar lapat, nukar apakah? Masih guru membacakan doa selamat. Kenapa? Takutan Quran tadi tagugur. Kalau kau membawa bala, kalau membawa kutukan Allah. Padahal Quran tagugur itu kada sengaja. Itu di mana orang-orang dahulu sangat mengagungkan, sangat memuliakan Al-Quran itu. Nah di masa selanjutnya, di masa akan datang, semakin kurang penghormatan kepada Al-Quran. Quran diandak di lantai, maandak betimbai. Ini satu tanda bahwa zaman itu lebih baik zaman yang dulu daripada zaman sekarang, dan zaman sekarang lebih baik daripada zaman akan datang. Semakin jauh itu zaman daripada Rasulullah SAW, tentu semakin kada baik. Semakin jauh daripada cahaya Rasulullah SAW. Nah di zaman-zaman nang fitnah ini kita disuruh untuk menyelamatkan diri. Jangan terbawa zaman itu. Disuruh kita mengucilkan diri, disuruh kita bergaul. Kenapa? Supaya menjaga diri. Dan orang-orang yang mengucilkan diri itu, orang-orang yang beruzlah itu, ada aturan-aturan, ada niat-niat yang mesti dilaksanakan. Kada sembarang mengasingkan diri. Nah, antara lain niatnya orang mengucilkan diri, mengasingkan diri itu, niatnya apa? Kappu syarri nafsihi anin nas. Itu contohnya. Kappu syarri nafsihi anin nas. Kenapa aku mengucilkan diri dari masyarakat? Kenapa aku pindah dari sini ke tempat yang sunyi? Untuk menahan kejahatan diriku terhadap manusia. Karena kalau aku masih bermasyarakat, mungkin kini aku menggibah orang. Mungkin kini aku memfitnah orang. Mungkin kini aku dengki kepada orang. Mungkin karena aku ini kepada orang. Jadi aku mengasingkan diri ini ada tujuannya apa? Untuk menahan kejahatan diriku. Jangan sampai kena orang lain. Nah itu satu niatnya. Yang kedua niatnya itu adalah talabus salamah min syarril asrar. Mencari selamat dari kejahatan orang-orang yang jahat. Mencari selamat dari kejahatan orang-orang yang jahat. Yang ketiga, kita beruzlah tujuannya apa? Karena menghindari al-khalas minal qusur fi hukukil muslimin.
menghindari kekurangan kita menunaikan hak-hak orang muslim. Karena kalau kita bermasyarakat ada hak-hak orang muslim pada kita. Di mana mereka sakit mesti diilangi, mereka kesusahan mesti dibantu, mereka mati mesti diantar. Nah, itu hak orang muslim. Jadi aku uzlah ini adalah untuk supaya selamat daripada ketidakmampuan diriku menunaikan hak-hak orang Islam. Nah, yang keempat, uzlah itu adalah tujuannya apa? Untuk bisa meluruskan, mengaktifkan, merutinkan ibadah. Bila aku masih bergaul di masyarakat, ibadahku kada kawa rutin. Ibadahku kada kawa terus menerus karena banyak gangguan macam-macam. Nah, dengan beruzlah itu, maka ibadahku kuharapkan bisa istiqamah. Nah, itu niat yang kita bawa dalam uzlah. Dan untuk uzlah ini kada ada ketentuannya. Sebulan kada, setahun kada, sehari boleh uzlah. Misal aku kalaunya seminggu ini aku 2 hari naik ke gunung atau naik ke dusun membawa keluarga. Dalam 2 hari itu aku mengkhususkan diriku untuk ibadah kepada Allah, memutuskan hubungan dari segala macam bentuk kejahatan-kejahatan dan hal-hal yang berpotensi membawa kepada kejahatan. Lalu misal bila hari Jumat atau hari Ahad, nya berangkat bersama keluarganya ke satu daerah yang ada pergaulan manusia. Nah, dalam 2 hari itu beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena sudah 2 hari boleh pulang ke kampung. Nah, itu boleh uzlah seperti itu. Nah, jadi niatnya uzlah kayak tadi. Dan dalam uzlah itu ada hal-hal yang mesti dilakukan. Pertama, dalam uzlah itu jangan mencari-cari berita-berita yang ada di masyarakat. Nah, uzlah misalnya tapi membawa TV, nah kada kawa uzlah nih tuh. Nyetel berita kayak nyetel apa di TV. Itu kan sebab uzlah. Orang uzlah itu jangan hendak mencari berita dari masyarakat. Supaya apa? Supaya ibadah jangan terganggu. Kalau banyak berita, ibadah jadi kada terurus lagi. Jangan mengaktifkan handphone. Kalaunya beruzlah itu, masih membuka handphone yang di kampung apa ganda. Jadi khusus yang dilakukan itu adalah beribadah kepada Allah dan menjauhi kejahatan-kejahatan. Nah, ini dituntut kalau kita hendak istiqamah, kalau kita hendak bisa terus-menerus beribadah kepada Allah. Sufyan Ats-Tsauri menyahut tadi, kalau engkau menghadapi perkara yang engkau benci, tentu biasanya timbul dari orang yang kau kenal. Aku Sufyan bin Uyainah membenarkan apa yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri itu. Sesudah Sufyan Ats-Tsauri wafat, ujar Ibnu Uyainah tadi, aku bermimpi bertemu beliau dan aku berkata, wahai Sufyan Tsauri, berilah aku wasiat. Sufyan Tsauri lawan Sufyan bin Uyainah ini hidup satu masa. Dan sama-sama ulama besar. Dan masing-masing itu guru dan murid. Sufyan Tsauri ini mengaji lawan Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah pun ada mengaji juga lawan Sufyan Tsauri. Jadi satu masa.
Jadi paling sulit kita membedakan kalau dalam kitab hadis itu an Sufyan, ya, dari Sufyan. Sufyan yang mana? Apakah Ibnu Uyainah atau Sufyan Tsauri? Nah, kalau kita kadang mempunyai syarah kitab hadis, ini Sufyan Tsauri, ini Ibnu Uyainah. Karena beliau hidup satu masa dan sama-sama ahli hadis dan sama-sama pernah berguru bermurid. Sufyan Tsauri pernah mengajar Ibnu Uyainah, sebaliknya pun itu juga. Nah, ujar Sufyan bin Uyainah, begitu Sufyan Tsauri ini wafat, aku bermimpi bertemu beliau dan aku berkata, berilah aku wasiat, berilah aku pesan, berilah aku nasihat. Tsauri menjawab, persedikitlah mengenal manusia selagi engkau mampu. Jangan hendak berkenalan, sedikiti kenalan itu. Ini kalau kita hendak menyelamatkan agama yang ada pada diri kita khususnya. Kalau kita hendak bisa meluruskan ibadah kita, sedikitilah kenalan. Karena melepaskan diri dari orang-orang yang sudah dikenal itu berat sekali. Kalau sudah patuh, ngalih maampihi patuh, awalah. Sudah kenal, awalah maampihi kenal, kan awal lagi. Tapi kalau orang belum kenal, kan ada jadi masalah. Kenalan ini nyaman aja. Kita tuh belum patuh lawan orang itu anak bapak Tuhan, gampang aja. Tapi kalau sudah patuh, maampihi kayak apa? Ada kawal lagi. Nah, tapi patuh. Jadi bergaul itu baik kalau pergaulannya itu adalah membawa ibadah. Dan bergaul kepada kawan yang baik lebih baik daripada uzlah, daripada menyendiri. Kalau kita hidup di tengah masyarakat yang agamis, di tengah masyarakat yang memuliakan hukum-hukum Allah, di tengah masyarakat yang menghindari hal-hal yang dilarang Allah, lebih baik kita bergaul daripada menyendiri. Tetapi menyendiri itu lebih baik daripada bergaul dengan orang-orang yang jahat. Orang-orang yang membawa kita kepada perbuatan maksiat. Ada ulama yang membuat syair yang artinya senada dengan kisah tersebut. Wa maziltu mudlahal mashibu fi mafriqi ufattishu an hadzal wara wa ukashifu. Fama in arabtun nasa illa zamamtuhum jazallahu khairan kullaman lastu a'rifu. Wa ma li dzambun astahiqqu bihil jafa siwa annani ahbabtu man laisa yunsifu. Artinya sejak kepalaku beruban, tidak henti-henti aku menyelidiki masyarakat dan ingin tahu. Ternyata tidak ada manusia yang kukenal kecuali aku mencela mereka. Kenapa? Karena masing-masing mereka itu selalu membiarkan aku dalam kesalahan dan kadang mendukung aku dalam kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan setiap orang yang tidak kukenal. Aku tidak mempunyai dosa yang patut dibenci, kecuali bahwa aku menyukai orang yang tidak mau insaf, yang tidak mau istiqamah beribadah. Sufyan bin Uyainah berkata, sebagian ulama berkata, tertulis pada pintu rumah Imam Sufyan Ats-Tsauri, di muka rumah sini bertulisan, semoga Allah membalas kebaikan kepada orang yang tidak mengenalku. Dan semoga Allah tidak membalas baik kepada teman-temanku. Karena jika hatiku dikecewakan, itu pasti datang dari orang yang mengenalku. Di antara ulama ada yang sering mendendangkan syair yang artinya serupa dengan apa yang tertulis di pintu Sufyan Ats-Tsauri itu.
Jazallahu annal khaira man laisa bainana wala bainahu wuddun wala nata'arafu fama sabana hammun wala nalana adza minan nasi illa man nawaddu wa na'rifu. Artinya, semoga Allah membalas kebaikan kepada orang yang tidak ada kasih sayang antara aku dan dia, serta tidak aku kenal. Sebab bila aku mengalami resah dan susah, bila hatiku dikecewakan orang, itu tentu timbul dari orang yang ku kasihi dan ku kenal. Syekh Al-Fudail berkata, zamanku ini adalah zaman yang perlu dikatakan. Jagalah lisanmu, sembunyikan tempat tinggalmu, rawatlah hatimu, ambillah apa yang kau ketahui baik, dan tinggalkan apa yang kau ingkari, yang tidak kau ketahui kebaikannya. Ini Al-Fudail ini hidup di masa abad pertama. Abad 1 sekian. Imam Sufyan Tsauri berkata, zaman ini adalah zaman diam dan tinggal di rumah. Zaman harus ridha terhadap makanan seadanya sampai engkau mati. Diriwayatkan dari Daud At-Tai, beliau berkata, puasalah, tahanlah dirimu artinya dari dunia dan berbukalah nanti di akhirat. Larilah dari manusia seperti larimu dari harimau. Nah, karena apa? Karena di masa itu boleh dikatakan setiap orang yang kita kenal, setiap masyarakat yang kita bergaul dengan mereka selalu mengarah kepada perbuatan dosa. Datang kawan bawa kabar yang kada baik. Saya kung datang kawan pulang kepada kita menyembati orang. Saya kung datang kawan kepada kita berkisah tentang kejahatan. Nah, ini menunjukkan bahwa masa itu sudah masa yang mengharuskan kita untuk menjauhi bermasyarakat tadi. Kalau kita ingin ibadah kita bisa lancar, kalau kita ingin ibadah kita bisa terus-menerus istiqamah.